Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan kelas 11 MIPA. Yang pertama ada kemiringan garis singgung kurva. Permasalahan 3.7.1. Amati gambar di bawah ini. Seorang pemain ski akan meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es. Sehingga di suatu saat dia akan melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Sekarang coba amati kurva di bawah ini. Jika kurva di bawah ini gambaran dari jalur yang dilewati oleh pemain ski, hingga suatu saat, pemain ski akan berhenti pada titik Q, kemudian akan melayang sampai ke titik P. Maka akan membentuk garis sekan. Maka, gradien garis sekannya adalah, iya benar, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Selanjutnya, amati kurva di bawah ini. Jika kurva ini merupakan kurva Y sama dengan Fx, kemudian terdapat garis singgungnya M, maka gradiennya berapa? Jika M adalah gradien garis singgung suatu kurva fungsi f aksen X, maka iya benar, maka gradiennya yaitu f aksen X. Sekarang coba, jika ada fungsi X pangkat 3 min 2X plus 8, maka gradiennya berapa? Ya, gradiennya yaitu 3X kuadrat min 2. Selanjutnya, amati kurva di bawah ini. Jika kurva ini sebagai kurva Y sama dengan Fx, kemudian diketahui suatu titik X1, Y1 dan memiliki gradien M. Maka persamaan garis singgungnya berapa? Persamaan garis singgung ketika melalui X1, Y1 dan bergradien M. Ya, benar, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Karena di aplikasi turunan ini, gradien menggunakan F aksen X. Maka, gradiennya di sini yaitu F aksen X. Amati kurva di bawah ini. Kurva ini sebagai Y sama dengan Fx, kemudian memiliki garis singgungnya M, dan terdapat garis normal. Maka persamaan garis normalnya berapa? Ya, persamaan garis normalnya yaitu Y min Y1 sama dengan Mn X min X1, di mana Mn ini sebagai gradien garis normal. Sekarang coba diamati lagi kurva ini. Garis normal ini garis apa? Iya, garis normal ini garis yang tegak lurus. Karena tegak lurus, maka untuk mencari garis normal, terlebih dahulu kita akan mencari garis singgung dulu. Karena Mn kali Ms sama dengan min 1, maka untuk mencari gradien garis normalnya sama dengan min 1 per Ms. Selanjutnya, ke contoh soal. Seorang pemain ski meluncur pada jalur bukit es dengan garis sekan atau singgungnya yaitu Fx sama dengan min X kuadrat plus 6X min 4 pada titik 2, min 4. Posisi pemain ski tersebut tegak lurus terhadap papan skinya. Maka, persamaan garis normal pemain ski tersebut adalah penyelesaian. Yang pertama, memahami masalah. Memahami masalah di sini
diketahui. Diketahuinya yaitu persamaan garis singgungnya yaitu fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 4 dengan titik 2, min 4. Kemudian yang ditanyakan yaitu persamaan garis normalnya. Strategi penyelesaian. Strategi penyelesaian ini berupa rumus-rumus nanti yang akan dipakai. Maka rumus dari persamaan garis normal yaitu Y min Y1 sama dengan Mn X min X1. C. Menyelesaikan masalah. Jawab, mencari gradien garis singgungnya, atau MS. Fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 4. Kemudian turunannya yaitu min 2x plus 6. Kemudian substitusikan terhadap titik 2, min 4. Maka x-nya kita ubah menjadi 2. F aksen 2 sama dengan min 2x min 2 kali 2 plus 6. F aksen sama dengan 2. Selanjutnya mencari gradien garis normal. Mn kali Ms sama dengan min 1. Karena sudah diketahui Ms-nya yaitu 2, maka Mn-nya sama dengan min 1/2. Selanjutnya, persamaan garis normal melalui titik 2, min 4. Y min Y1 sama dengan Mn kali X min X1. Y-nya tadi ada min 4, berarti Y plus 4 sama dengan Mn-nya min 1/2, X min X1-nya tadi ada 2, berarti X min 2. Didapatkan Y plus 4 sama dengan min X plus 2, min X per 2 plus 1. Maka 2Y sama dengan 2Y plus 8 sama dengan min X plus 2. X plus 2Y plus 6 sama dengan 0. Kemudian melakukan pengecekan kembali. Jadi, persamaan garis normal melalui titik 2, min 4 yaitu X plus 2Y plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya, kemonotonan fungsi naik dan fungsi turun. Permasalahan 3.7.2. Amati gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan gambar lift. Saat lift naik, maka akan membentuk fungsi apa? Ya. Kemudian saat liftnya turun akan membentuk fungsi apa? Ya, saat lift naik akan membentuk fungsi naik, kemudian saat lift turun akan membentuk fungsi turun. Dalam kehidupan sehari-hari, pergerakan lift dan eskalator dapat dijadikan contoh dari penerapan fungsi naik dan fungsi turun. Lift dan eskalator yang bergerak ke atas merupakan penerapan fungsi naik, sedangkan yang bergerak ke bawah merupakan penerapan fungsi turun. Sekarang coba amati kurva di bawah ini. Gradien garis yang berwarna merah menunjukkan fungsi apa? Ya, kemudian yang gradien berwarna hijau akan menunjukkan fungsi apa? Ya, untuk yang bergradien merah akan membentuk fungsi naik, dan yang bergradien hijau akan membentuk fungsi turun. Gradien garis singgung yang miring ke kanan mempunyai gradien yang positif, yang berarti dia akan memiliki fungsi naik. Kemudian yang gradien yang miring ke kiri mempunyai gradien negatif, berarti akan memiliki fungsi yang turun. Artinya, untuk mengetahui suatu fungsi naik atau turun adalah dengan melihat gradien garis singgung, di mana untuk melihat gradien suatu fungsi dalam turunan yaitu dengan fungsi pertama, fungsi tersebut, dengan turunan pertama fungsi tersebut.
Sekarang coba amati kurva di bawah ini. Membentuk fungsi apakah kurva di bawah ini? Yang pertama ada kurva A ini. Kurva A ini akan membentuk fungsi apa? Ya, akan membentuk kurva fungsi naik. Selanjutnya yang kurva B akan membentuk kurva apa? Ya, akan membentuk kurva fungsi naik. Selanjutnya yang C. Ya, akan membentuk kurva fungsi turun. Selanjutnya yang D. Ya, akan membentuk kurva fungsi turun. Kemonotonan fungsi digunakan untuk melihat naik turunnya suatu grafik fungsi. Suatu fungsi dikatakan monoton jika naik terus dan ataupun turun terus pada selang interval tertentu. Teori kemonotonan. Jika f-aksen x lebih dari 0, maka fungsi tersebut disebut fungsi naik. Kemudian ketika f-aksen kurang dari 0, maka fungsi tersebut disebut fungsi turun. Contoh soal. Jika diketahui kurva di samping merupakan kurva lintasan jalur pendakian dengan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x, maka tentukan interval jalur tersebut saat fungsi naik dan fungsi turun. Penyelesaiannya, A. Memahami masalah, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Yang ditanyakan yaitu interval fungsi naik dan fungsi turun. Strategi penyelesaian masalah. Fungsi naik saat f-aksen lebih dari 0. Kemudian fungsi turun saat f-aksen kurang dari 0. Menyelesaikan masalah. Jawab, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Kemudian f-aksennya yaitu 6x pangkat 2 min 18x plus 12. Kemudian difaktorkan. Didapatkan x min 2 dan x min 1. Maka x-nya sama dengan 2 dan atau x-nya sama dengan 1. Selanjutnya, garis bilangan ini mengingat ya materi yang kemarin yang sudah, yaitu cara menentukan intervalnya, yaitu disubstitusikan ke dalam fx, di mana ini x-nya sama dengan 2, maka disubstitusikan terhadap fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Didapatkan hasilnya yaitu positif. Maka ruas di sebelah kanan yang 2 ini akan bernilai positif, kemudian yang biasanya menentukan satu saja, kemudian nanti tandanya akan berselang-seling seperti ini positif, kemudian ini negatif, ini positif. Begitu juga sebaliknya. Maka yang positif akan menunjukkan fungsi naik dan negatif akan menunjukkan fungsi turun. Jadi interval fungsi naik yaitu pada x lebih dari 1, x lebih dari 1, kemudian x kurang dari tak hingga, x ke sana, ke kiri, sampai tak hingga, itu akan bernilai negatif semua. Kemudian, dan x lebih dari tak hingga, dari 2 ke kanan, itu akan bernilai positif terus, kemudian x-nya kurang dari 2, sampai mentok di 2. Dan interval turun saat x lebih dari 2, dan x kurang dari 1, berarti pertengahan antara 1 dan 2 ini. Titik minimum, titik maksimum, titik stasioner, dan titik belok.
Permasalahan 3.7.3. Amati gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar pegunungan. Pada puncak gunung ini disebut titik apa? Ya, titik maksimum. Kemudian ketika pada titik yang ke bawah, berarti itu disebut titik apa? Ya, disebut titik minimum. Ketika ada titik minimum dan titik maksimum, itu disebut apa? Ya, disebut titik belok. Gambar tersebut merupakan gambar daerah pergunungan yang terdiri dari beberapa gunung yang berjajar hingga membentuk beberapa lekukan. Puncak lekukan yang menjulang ke atas dinamakan titik maksimum dan yang ke bawah dinamakan titik minimum. Kemudian perubahan dari lekukan ke atas dan ke bawah disebut titik belok. Amati kurva di bawah ini. Titik A, B, C, dan D. Titik A ini disebut apa? Disebut titik titik maksimum ya. Kemudian yang B ya disebut titik minimum. Untuk C ya titik maksimum dan D ya titik minimum. Di sini ada kata titik stasioner. Titik stasioner itu yang seperti apa? Sama-sama A dan C ini merupakan titik maksimum, hanya saja stasionernya itu terletak pada titik A. Stasioner itu lebih ke puncak yang tertinggi. Karena A dan C lebih tinggi yang A, maka stasionernya terletak pada titik A. Begitu juga pada titik minimum. Titik minimum yang lebih ke bawah itu pada titik D, maka D-nya titik stasioner. Selanjutnya, amati kurva di bawah ini. Terdapat titik A, B, dan C. Sama dengan yang tadi, berarti A ini merupakan ya titik maksimum ya, atau disebut juga cekung ke bawah. Selanjutnya, titik B ya disebut titik belok, karena perubahan dari cekung titik maksimum ke titik minimum, ataupun sebaliknya. Selanjutnya titik C ya disebut titik minimum atau cekung ke atas. Jenis-jenis stasioner. Misalkan F adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada X1 anggota dari I. Sehingga jika F aksen sama dengan 0, maka titik X1, Fx1 disebut stasioner atau kritis. Kemudian jika F aksen sama dengan 0 dan F turunan keduanya lebih dari 0, maka disebut titik minimum. Ketika F aksennya sama dengan 0 dan F turunan keduanya itu kurang dari 0, maka disebut titik maksimum. Jika F turunan keduanya sama dengan 0, maka disebut titik belok. Contoh soal. Suatu pegunungan dimisalkan sebagai suatu kurva yang memiliki fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3. Maka pegunungan tersebut memiliki titik maksimum, titik minimum, ataukah titik belok? Penyelesaiannya. A. Memahami masalah. Diketahui, yaitu fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3. Kemudian yang ditanyakan, fungsi tersebut memiliki titik maksimum, minimum, ataukah titik belok.
B. Strategi penyelesaian masalah, yaitu mencari titik stasionernya yaitu saat f aksen sama dengan 0, kemudian ketika f turunan keduanya lebih dari 0, maka disebut titik minimum, dan f turunan keduanya kurang dari 0, maka disebut titik maksimum, dan f turunan keduanya sama dengan 0, maka disebut titik belok. Menyelesaikan masalah. Jawab. Tadi fx-nya sama dengan min x pangkat 2 plus 4x plus 3. F aksennya yaitu min 2x plus 4. Maka turunan keduanya yaitu min 2. Coba dilihat lagi di strategi penyelesaian masalah. Min 2 itu termasuk ke apa? Titik minimum, maksimum, ataukah titik belok? Ya, masuknya ke titik maksimum. Jadi, kurva fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 3 memiliki titik maksimum. Nilai minimum dan nilai maksimum. Permasalahan 3.7.4. Ada seorang anak yang sedang menarik sebuah tali, lalu membuat tali menjadi gelombang dengan cara menghentakkan tali tersebut ke atas dan ke bawah. Tali tersebut akan terlihat memiliki puncak maksimum dan minimum. Sekarang coba amati kurva di bawah ini. Maka letak maksimumnya di mana? Iya. Kemudian letak minimumnya? Ya, maksimumnya ada di sini, di tali yang digelombangkan nanti naik ke atas, berarti itu disebut maksimum. Kemudian tali yang ke bawah ini nanti disebut minimum. Contoh soalnya, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 84 meter. Supaya luas taman tersebut maksimum, berapakah panjang dan lebar taman tersebut? Penyelesaiannya, A yaitu memahami masalah yang diketahui keliling persegi panjang yaitu 84 meter. Yang ditanyakan, ketika luasnya maksimum, berapa panjang dan lebar? Strategi penyelesaian masalah. Untuk mencari maksimum ataupun minimum yang harus dilakukan, yaitu turunan pertamanya kita buat sama dengan 0. Berarti luasnya, untuk mencari luas maksimum, berarti L aksen sama dengan 0. C. Menyelesaikan masalah. Jawab. Keliling persegi panjang itu berarti sama dengan 2 kali P tambah L, di mana kelilingnya tadi 84 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sederhanakan dibagi 2, yaitu 42 sama dengan P plus L. P sama dengan L-nya kita pindah ruas, berarti 42 min L sama dengan P. Kemudian luasnya, luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjangnya dimisalkan sebagai 42 min L. Nah, kemudian luasnya sama dengan 42L min L kuadrat. Untuk mencari luas maksimum, maka L aksennya luasnya kita turunkan sama dengan 0. Karena ini terhadap L luas, maka L aksen diturunkan terhadap L lebarnya yaitu sama dengan 0. Maka didapatkan 42 min 2L. 2L sama dengan 42. Maka L sama dengan 21. Lebarnya sama dengan 21. Maka panjangnya 42 min L sama dengan 42 min 21. Sama dengan 21. Pengecekan kembali. Jadi, panjang dan lebar taman tersebut ketika maksimum yaitu panjangnya 21 meter dan lebarnya 21 meter.
Kecepatan dan percepatan. Permasalahan 3.7.5. Amati gambar di bawah ini. Seorang pembalap sepeda latihan di suatu area balap. Dia melaju kencang meninggalkan garis start. Di setiap belokan lintasan, dia menurunkan kecepatan, tetapi berharap secepat mungkin menaikkan kecepatan setelah titik belokan. Sekarang coba amati lintasan di bawah ini. Jika lintasan ini diibaratkan sebagai lintasan jalur pembalap sepeda, di mana garis start dan garis finishnya berada pada titik yang sama, ketika pembalap sepeda tersebut melaju, apa yang terjadi dengan kecepatannya? Iya, kecepatannya akan lebih dari 0. Dan percepatannya juga akan lebih dari 0. Ketika pembalap sepeda tersebut sampai pada suatu belokan, apa yang terjadi? Ya, kecepatannya akan diperlambat. Setelah belokan, setelah itu berarti jalan lurus, kemudian apa yang dilakukan pembalap sepeda tersebut supaya bisa sampai ke garis finish secepat mungkin? Ya, akan dipercepat lagi kecepatannya. Kecepatan itu apa? Ya, kecepatan itu perbandingan ya antara jarak yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan. Kecepatan rata-rata yaitu perubahan jarak atau delta S per delta T. Perubahan waktu. Kemudian, rumus dari limit, yaitu Ft sama dengan limit delta X mendekati 0, mana S T plus delta T min ST per delta T sama dengan S aksen T. Berarti, untuk mencari kecepatan yang harus kita lakukan pada aplikasi turunan ini yaitu turunan pertama dari fungsi. Percepatan itu apa? Ya, percepatan adalah perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap waktu yang diperlukan. Maka percepatan yaitu delta F per delta T, perubahan kecepatan per perubahan waktu. Kemudian untuk rumusnya saat limit, yaitu limit delta X mendekati 0, F T plus delta T min F T per delta T sama dengan F aksen T, atau S turunan kedua dari T. Maka untuk mencari percepatan yaitu pada aplikasi turunan ini yaitu digunakan turunan kedua dari fungsi. Namun ketika diketahui kecepatannya, maka dapat dicari dengan turunan pertama dari kecepatan. Contoh soal. Sebuah partikel bergerak sepanjang garis mendatar dengan persamaan ST sama dengan 2T pangkat 3 min T kuadrat plus 7, dengan S sebagai jarak dalam meter dan T sebagai waktu dalam detik. Berapakah kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3 detik? Penyelesaian. A. Memahami masalah. Yang diketahui yaitu ST sama dengan 2T pangkat 3 min T kuadrat plus 7. Yang ditanyakan yaitu kecepatan dan percepatannya saat T sama dengan 3 detik. Strategi penyelesaian masalah. Tadi untuk mencari kecepatan itu bagaimana? Iya, dengan turunan pertama. Kemudian untuk percepatan, ya, turunan kedua. Penyelesaian masalah. Jawab, kecepatannya saat 3 detik yaitu
ST sama dengan 3T pangkat 3 min T kuadrat per 7 diturunkan yaitu menjadi 6T kuadrat min 2T. Kemudian disubstitusikan saat T-nya itu 3 detik berarti 6 kali 3 kuadrat min 2 kali 3 didapatkan 48 meter per sekon. Satuan dari kecepatan. Kemudian, saat percepatannya 3 detik, diketahui tadi kecepatannya yaitu 6T kuadrat min 2T, atau turunan pertama dari fungsi tersebut, kemudian diturunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu menjadi 12T min 2. Kemudian disubstitusikan pada saat T sama dengan 3 detik, sama dengan 12 kali 3 min 2, didapatkan 34 meter per sekon kuadrat, satuan dari percepatan. Melakukan pengecekan kembali, jadi kecepatannya adalah 48 meter per sekon dan percepatannya adalah 34 meter per sekon kuadrat. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.